Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dispendik, apa kabar semuanya? Semoga dalam situasi yang era new normal kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Endari Diasari, guru dari SD Negeri 1 Banjarjo, Kecamatan Pagelaran. Nah, kami di sini siap berbagi informasi yang mungkin Sobat Dispendik butuhkan. Tentunya masih di acara podcast kesayangan kita, yaitu Podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, seperti biasanya kali ini kita kedatangan narasumber dari staf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Mbak Mega, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Semoga baik. semua sobat Dispendik sehat-sehat semua ya. Amin. Mbak Mega mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh, iya. Mungkin ada sobat Dispendik yang belum kenal sama Mbak Mega. Siap. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega, saya salah satu staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Saya di subbidang perencanaan atau Renfapor. Oh iya, terima kasih perkenalnya Mbak Mega. Sobat Dispendik, seperti biasanya kita akan menemani waktu luang kalian dengan informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat. Sobat Dispendik, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan tekan tanda lonceng agar kalian mengetahui kita mengupload video-video barunya. Mbak Mega, topik atau yang akan kita bahas kali ini adalah tentang NPSN ya. Mungkin Sobat Dispendik di luar sana ada yang belum mengetahui apa sih NPSN itu Dan apa pentingnya NPSN bagi betul. lembaga ya Mbak ya? Iya, Ya. mungkin Mbak Mega bisa menjelaskan. Oke, baik. NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, NPSN ini adalah sebuah kode unik, Mbak. Kode unik ini yang jadi apa ya? Istilahnya identitas bagi suatu lembaga dengan lembaga lain itu sebagai pembeda. Jadinya juga untuk memudahkan kami juga untuk dalam pengelolaan satuan pendidikan. Jadi bisa dikatakan kode uniknya itu antara sekolah satu dengan sekolah yang lain berbeda. Betul ya Mbak ya? Sekali. Itu. Agar tidak ada kesalahan dalam hal pendataan ya Mbak. Dan sebenarnya NPSN ini juga salah satu syarat wajib untuk sebuah lembaga itu mengaktifkan akun Dapodiknya. Jadi bagi lembaga yang mau mengaktifkan akun Dapodik, yang pertama adalah harus memiliki NPSN seperti itu. Oh begitu. Nah kemudian mungkin di sini ada sekolah-sekolah yang belum memiliki NPSN. Bagaimana sih Mbak syarat-syaratnya yang diperlukan itu untuk membuat atau untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPSN tersebut? Bisa. Yang pertama, lembaga harus memiliki izin pendirian. Nah, kalau izin pendirian ini biasanya setiap jenjang pendidikan itu berbeda-beda, Sobat. Nah, untuk seperti apa teknis izin pendirian, saya sarankan untuk koordinasi langsung dengan bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga. Misalnya jenjang Paudikmas, Kedidikmas, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah izin pendirian. Izin pendirian atau biasanya disebut izin pelayanan operasional ini juga sama, yang mengeluarkan adalah bidang masing-masing Mbak. Jadi sebelum ke kami untuk pengajuan NPSN, lembaga harus memiliki izin pendirian dan izin operasional seperti itu. Oh jadi seperti itu Sobat Dispendik syaratnya. Tidak cukup sulit kan untuk membuat NPSN? Gampang ya Mbak Mega ya? Makanya mungkin Sobat Dispendik punya sekolah yang belum punya SPNN, daftarkan segera. Nah berikutnya Mbak, prosesnya itu butuh waktu berapa lama ya dari awal pendaftarannya sampai kemudian terbitnya NPSN tersebut? Kalau untuk prosesnya sebenarnya nanti kami di sini di Dinas Pendidikan khususnya bidang Renfapor ya, karena nanti pengurusan NPSN memang ke bidang kami, ke bidang Renfapor itu nanti bertugas untuk menginput data. Nah, menginput datanya ini untuk diajukan ke pusat. Nah, ini paling tidak selambat-lambatnya 5 hari kerja. Kemudian untuk penerbitan sertifikat itu selambat-lambatnya 10 hari dari terbitnya NPSN. Maksudnya dari di-approve oleh pusat itu 10 hari kerja. Berarti tidak memakan waktu 1 bulan kan ya Mbak? Enggak sih.
sih. Yang penting dibawa ke kami dengan kondisi persyaratannya sudah lengkap semua, insya Allah semua lancar, aman, dan tanpa dipungut biaya sama sekali. Nah, perlu digarisbawahi ya di sini Sobat Dispendik, tanpa dipungut biaya sama sekali. Betul. Nah, jangan khawatir kalau seandainya di luar banyak sekali calo yang mungkin itu menarik ada biaya sekian, itu salah besar. Di kami tidak memungut biaya sama sekali pada proses pembuatan NPSN-nya. Mbak Mega, Ya. untuk persyaratannya tadi apa hanya perlu izin operasional saja ya? Atau mungkin memerlukan hal-hal yang lain gitu? Tentu tenang, masih banyak persyaratannya yang harus dipenuhi Mbak, tapi Iya. gampang kok ini. Yang pertama adalah surat permohonan pengajuan NPSN. Nah, itu ditujukannya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Yang kedua, izin pendirian tadi. Yang ketiga, izin operasional yang sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, foto gedung, foto papan nama sekolah, terus foto bangunan, keterangan luas tanah. Nah, keterangan luas tanah ini bisa berupa SHM atau akta atau surat keterangan aja yang menyebutkan luas tanah bangunan tersebut. Biasanya diterbitkan dari desa, itu berarti bisa dipergunakan ya Mbak? Bisa, yang penting ada keterangan berapa luas tanah bangunan sekolah tersebut. Kita nggak mempersulit kok. Terus kemudian koordinat di map, di Google Map. Iya. Nah, ini juga gampang sih ya. Semua kan pasti punya handphone. Jadi buka map aja, search nama sekolahnya, nanti setelah itu ketemu kan di map, di screenshot aja, habis itu dicetak. Cukup mudah ternyata ya Mbak ya. Satu lagi yang terakhir adalah surat pengantar dari Korwil Kecamatan. Ini penting banget. Iya, karena kan memang sekolah itu ada di bawah Ya, betul. naungan dari Korwil Kecamatan masing-masing. Untuk ini semua berkas yang saya sebutkan itu nanti dipisah menjadi dua berkas. Yang pertama berkas hard file, itu nanti berupa proposal, nanti ditujukannya ke bidang TU umum dan kepegawaian. Nanti yang kedua softwarenya bisa disertakan di CD atau di flash disk aja, nggak apa-apa, atau bisa nanti WhatsApp ke nomor kami, nanti akan langsung kami bantu. Seperti itu. Cukup mudah sekali, Gampang sekali. iya, jadi nggak usah menunggu-nunggu waktu yang lama, Iya, langsung saja gampang diurusi sekali. agar identitas sekolahnya menjadi lebih jelas dan tentunya diakui mungkin ya Mbak ya. Nah, kemudian ini Mbak Mega, mungkin ada Sobat Dispendik yang bingung untuk mekanisme pembuatan NPSN sendiri itu bagaimana? Pertama dulu harus menemui siapa, kemudian kemana, agar Sobat Dispendik di sini tahu jika sudah mempersiapkan persyaratannya harus dibawa kemana ini? Hubungan kita. Harus dibawa kemana ini Iya, hubungan Sobat. kita? Kelihatan ya korban ghosting ya sepertinya ya. Betul. Ya, jadi gini Mbak, mekanisme atau step-stepnya yang harus dilakukan ketika nanti persyaratan pengajuan NPSN adalah lembaga yang mau mengajukan itu tadi datang ke kantor dengan membawa berkas-berkas yang sudah lengkap. Kemudian bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan ke bidang Renfapor. Nanti akan ada staf-staf atau teman-teman dari Renfapor yang akan membantu memverifikasi berkas-berkasnya sudah lengkap atau belum. Nah, kalau sudah lengkap, nanti ditinggal aja, baru nanti kami proses seperti itu. Kemudian, kalau NPSN-nya sudah terbit, nanti akan segera kami kabari via WhatsApp. Seperti itu. Jadi nanti setelah NPSN terbit, kami kabari. Sebenarnya lembaga bisa langsung kok mengajukan akun Dapodik, jadi tanpa harus menunggu sertifikatnya dulu untuk dicetak, karena butuh waktu juga untuk cetak sertifikatnya seperti itu. Ternyata enggak terlalu rumit juga ya Mbak Mega ya. Gampang kok. Gampang Yang penting sekali. lengkap berkasnya. Iya. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bagaimana sih cara mengajukan NPSN itu harus disiapkan dulu berkas-berkasnya Sobat Dapodik yang sudah Mbak Mega tadi bicarakan. Kemudian dari pihak sekolah silahkan datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan membawa persyaratan berkas tadi yang dijadikan menjadi dua rangka berupa hard
copy dan soft copy. Kemudian berkas tadi dapat ditinggal di bagian hand vapor untuk diproses. Validasi. Iya, nah Sobat Dispendik tinggal tunggu saja. Kalau sudah selesai bisa di WhatsApp dengan ya teman-teman Transvapor nanti akan memberi kabar kepada lembaga kalau nomor NPS-nya sudah bisa. Ya, nah kemudian Mbak Mega, sebenarnya kalau NPSN sudah terbit, lalu langkah apa sih selanjutnya? Kalau NPSN sudah terbit, sebenarnya bisa langsung mengajukan akun Dapodik ya. Nanti bisa langsung dihubungkan dengan admin Dapodik Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Nanti bisa kita omongkan lebih lanjut. Karena ini kan case-nya tentang NPSN. Gitu. Nah, itu tadi informasi mengenai NPSN yang sudah dibagikan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Mega. Terima kasih banyak Mbak Mega atas waktunya dan informasinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Sobat Dispendik yang ada di luar sana. Ya. Mungkin Sobat Dispendik ada yang masih bingung tentang tata cara atau mekanisme dari pembuatan NPSN sendiri, bisa menuliskan di kolom komentar kami. Kami tunggu komentar-komentar yang tentunya bersifat membangun agar channel kami dapat berkembang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Have